Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini penulis mau bahas ya lagi-lagi informasinya dari membernya LDIC itu selalu ya. Maaf. Selalu apa ya? Ngawur gitu loh. Ambil gini kesimpulan gini akhirnya muncul kesimpulan ngawur yang jadinya malah menyesat. Jangan bilang menyesatkan, itu konotasinya udah beda ya. Malah jadinya itu merugikan orang. Jadi ada 3 bahasan ya. Yang satu soal mengapa kok oli HDEO PCMO itu nggak melakukan sertifikasi JASO. Yang kedua adalah kok mau lupa, barusan inget ada 3. Oh iya, soal oli diesel itu ada sertifikasi wet clutch-nya juga. Terus yang nomor 3, JASO itu hanya dipakai oleh pabrikan motor Jepang. Jadi yang bukan motor Jepang nggak pakai JASO, katanya kayak gitu. 3 informasi ini. Dan seperti biasa ya, kalau member LDIC itu kalau ngomong pede banget, sok yakin ya, karena penasaran ya, penulis akhirnya nyoba telusuri satu-satu. JASO yang penulis maksud adalah JASO MA ya. JASO MA itu adalah sertifikasi JASO untuk motor, untuk kompatibilitas terhadap kopling basah. Licin seberapa sih? Maaf, aduh, salah makan. Jadi yang pertama dulu ya, maaf tadi udah lupa bahasa habis batuk. Yang pertama dulu adalah mengapa kok HDEO dan PCMO itu nggak melakukan sertifikasi JASO. JASO MA ya, JASO yang untuk motor lagi MA 1 atau JASO MA, MA 1 dan MA 2 ya, boleh MB sekalian lah, boleh. Mestinya ya orang juga sudah pada tahu oli PCMO dan HDMO nggak disertifikasi itu karena ya mereka nggak untuk motor. Boya mikir, pertanyaannya sih kenapa kok oli HDEO dan PCMO tidak melakukan uji friksi kopling basah. Sing kena itu mesinnya mesin motor, mesin mobil bensin dan mobil diesel. Ngapain pakai ngetes kompatibilitas wet clutch segala? Lawang mesinnya mobil bensin atau mobil diesel gak ana koplinge. Lah apa kadek dites ngono pisan? Yang ada sertifikasi JASO-nya itu adalah produk pabrik tersebut, pabrik oli tersebut yang untuk motor. Kalau yang untuk mobil lah apa? Untuk apa pakai JASO-JASOan, kecuali kalau misalnya ya oli tersebut mau dijual khusus untuk rider, untuk pengendara motor, untuk pemilik motor. Nah, selama oli tersebut nggak dijual ke kalangan rider,
Ngapain ayo dilakukan sertifikasi gitu? Pabrikan itu ya wis mikir dhewe lah. Kalau buat pabrik apa, kalau buat oli untuk mobil ya nggak perlu. Nanti baru kalau dia mau buat produk khusus untuk motor, baru sertifikasi JASO. Nah kalau yang itu katanya karena sudah melakukan sertifikasi yang lain yang lebih mahal, sertifikasi API, kompatibilitas untuk pabrik mobil ini, mobil ini, mobil ini. Ya, bukan itu jawabannya. Jawabannya karena ya mereka pabrik olinya itu nggak merancang, misalnya apa sing gampang, Fastron Gold ya. Pertamina nggak merancang Fastron Gold itu untuk dipakai di Fiction, nggak dipakai untuk NMAX, nggak dipakai untuk PCX. Enggak, mereka itu harapannya pakainya ke kendaraan roda 4. Kalau untuk kendaraan roda 2 sudah ada sendiri produknya. Tuko, itu loh, Enduro, Mesran, itu. Tuko iku. Karena memang ya pasarnya beda. Aneh lah ya orang Indonesia ini. Emang kalau untuk mobil ngapain ya? Pakai jasuan. Terus yang kedua, standarnya ya, wet clutch ya. Jadi ya, di sebelumnya itu kan sempat ada nyeletuk oli diesel ada uji wet clutch-nya, dijamin aman ya. Siapa sih ngomong lupa ya, siapa sih ngomong apa, oli diesel aman karena sudah ada uji wet clutch-nya. Tapi akhirnya penulis nemu uji wet clutch apa yang untuk mobil diesel. Ketemu. Jadi ternyata oli mobil diesel itu katanya pakai sertifikasi Allison C4 dan CATTO. Oke lah, penulis cari ya. Penulis cari Allison C4, ketik di Google. Yang keluar apa? Ada lembaga dari mana itu? Lembaga uji oli. Sertifikasi ATF Heavy Duty Allison C4. Jadi nemunya oli transmisi. Dah, saya lah. Emang motor lagi mau disuruh pakai oli transmisi dah? Kok pakai apa? Disebut ada uji wet clutch-nya gitu. Emang ya terserah sih mau pakai ATF, walau ya jelas gak gak sesuai sama sekali ya, nyasar wis kadoan. Masa ya oli motor lagi mau dikasih ATF ya? Gak beres lah orang-orang ini. Di ATF gak ada ruang bakar soalnya, gak ada piston dan silinder. Bagian yang apa, 50% hambatannya paling tinggi, yang apa, disertai juga dengan panas
dengan panas luar biasa dari ruang bakar, terus apa jenenge, dari selain panas mesin apalagi kocokan RPM, ada valve gitu, ada noken as. Beda kan dengan transmisi. Yang jelas wis penulis waktu gitu muntap wis. Iki opo karepe iki? Terus penulis cari lagi. Yang CATTO gimana? Penulis agak kesulitan nyari CATTO. CATTO certification. Kok ora nemu-nemu. Terus ya wis penulis coba cari Caterpillar certification. Dan bikin muntap lagi ya. Karena ternyata CATTO, kata-kata TO-nya itu mengacu ke transmission oil. Apa gak kurang ajar wong LDIC. Sampean ini ngomong oli mesin tak oli transmisi. Beda ya. Jadi TO lah, Toto itu adalah oli yang disarankan, direkomendasikan oleh Caterpillar. Caterpillar itu pabrik alat berat, traktor, forklift dan seterusnya lah ya. Itulah barang ringan. Nah, habis pokoknya barang-barang gede. Ya itu untuk transmisi rekomendasinya CATTO itu. Kalau untuk mesin dieselnya sendiri pakai apa? Untuk mesin dieselnya sendiri pakai CATDEO, diesel engine oil. Asli ini ya, penipuan orang LDIC ini. Jelas-jelas bahwa yang namanya sertifikasi itu diperuntukkan untuk ATF, bukan untuk oli mesin. Gitu kok pakai nipu segala. Oli diesel ada sertifikasi Allison dan CATTO-nya. Padahal yang ada sertifikasi itu cuma oli transmisi, ATF. Emang Shell Rotella ada sertifikasi Allison C4-nya tah? Serimula, Delvac, apalagi yang sering diaju-ajukan, Fastron diesel. Asli ya, ngedabrus tok ngomong aman, tapi kok gak sesuai omongannya, gak ya, gak pas gitu loh, menipu. Orang kalau ngomong oli diesel itu yang dimaksudkan mestinya oli untuk mesin, bukan untuk transmisi. Terus ngomong oli untuk motor lagi, itu adalah ngomong oli mesin untuk motor lagi. Jadi diharapkan kalau uji wet clutch-nya untuk oli mesin, tapi ini diarahkan ke oli transmisi. Ngaco temenan ini. Ada lagi klaim kalau uji oli oli motor lagi katanya cuma 30 siklus, kalau oli diesel harus 90 siklus. Terus gak ngurus lah.
Emang oli mesin itu banyak yang gitu tak? Lawang sertifikasi API-nya aja banyak yang palsu. Nggak pernah melakukan sertifikasi seperti itu. Apa ya dijamin? Penulis ya juga bertanya-tanya, apa benar oli yang direkomendasikan itu yang ada logo API-nya ya? Ojo-ojo yang cuma label toh, tempelan API SN, tulisan toh, nggak ada logo nih. Harus nggak ngerti lah. Yang berikutnya adalah yang dari Jepang itu, hanya untuk motor Jepang. Ayo ngacung siapa aja yang percaya dengan kebohongan LDIC itu. Ngomong bahwa yang butuh jaso itu cuma motor Jepang tok. Terus ada sih bro yang komentar juga barusan ngomong, kalau KTM, Ducati, Harley sama apa ya, Aprilia apa ya pakai jaso juga. Ya penulis tentu merasa itu menarik. Apa benar mereka nggak menyarankan oli jaso? Ya wes, penulis pakai contoh ya, nggak cuma yang disebut itu aja. Penulis perbanyak contohnya. Penulis cari di BMW, di buku manualnya kalau nggak salah R1250 GS. Itu motor BMW terbaru, ya termasuk baru. Ternyata ada loh jaso. Di BMW jaso ada. Walau juga disebut bahwa jangan pakai oli yang ada molybdenumnya. Jadi pakai jaso, jangan ada molybdenumnya. Karena molybdenum itu merusak coating. Ya ini mungkin maksudnya coatingnya mesin BMW pakai molybdenum, pakai apa jenenge, DLC molybdenum. Terus cari lagi KTM, penulis lupa motornya apa, coba cari KTM, ternyata ada juga jaso. Sebut jaso, ada jelas jaso disebut requirementnya. Terus penulis cari Ducati. Kalau Ducati agak susah ya. Kalau Ducati nyebutnya langsung merek ya. Sel Advance Ultra 4T mungkin ya. Jelas merek. Dan Sel Advance Ultra itu jelas Jaso MA. Yang lain-lain juga nyebut merek sih. Ada yang Castrol, ada yang Eni. Terus apalagi yang kurang? Aprilia. Penulis nemu Aprilia RSV4. Ya ada tuh jasonya, ada. Jaso ada. Terus penulis cari motor Korea, penulis gak nemu motor Cina, agak susah. Apa? Benelli mungkin ya kayaknya. Oh ya, Benelli Leoncino penulis kayaknya ada. Benelli Leoncino itu kan anu toh, motor buatan apa? Sopo itu?
Sing gawe kiwe pisan niku. Lupa. Yang jelas penulis nemu juga, itu motor Cina. Benelli itu bukan made in Italy ya, made in Cina ya. Mereknya merek Itali. Benelli motor Cina ada. Motor Korea SYM. SYM merek di. Sembuh pokoknya SYM ya. Motor Korea apa sembuh lah. Pokoknya SYM lah. SYM penulis cari. Ternyata ada juga Jaso. Terus apalagi penulis penasaran dengan yang motor India, cari Bajaj, ada ternyata ya, Bajaj Pulsar kalau nggak salah, Pulsar NS 200 atau berapa, ada disebut Jaso, motor India itu. TVS penulis coba cari juga yang Apache RTR 200 ada Jaso disebut. Terus apa lagi ya penulis Hero motorcycle, penulis cari yang ekstrim kalau nggak salah, ekstrim 200 motor lagi juga ada juga ternyata. Ada Jaso juga. Penulis rencana mau cari Kimco, tapi kok Kimco itu nggak ada motor lagi ya, wis penulis nggak cari. Tapi yang jelas terbukti bahwa yang pakai standar Jaso itu bukan pabrikan Jepang tok. Jadi yang ngomong bahwa standar Jaso itu untuk Jepang tok itu wis mbah sumber informasinya dari mana itu. Itu mencoba mengada-ada itu. Ngerti argumentasinya kalah. Jaso itu untuk motor Jepang tok. Untuk motor-motor apa negara lain nggak perlu. Nah, sudah terbukti lah ya. Sudah terbukti bahwa Jaso itu dipakai oleh pabrikan motor yang lain juga, nggak cuma yang di Jepang tok. Kalau ada orang nyebrang gitu harus dibuat rame biar ya orangnya jadi lebih lebih kapok gitulah. Walau mungkin penulis ya yakin itu pasti ngelanggar lagi kalau ada kesempatan lagi. Orang ya maklum lah. Kalau sudah kayak gitu nggak bisa diobati ya, nggak bisa kasih informasi, nggak bisa dididik lah wis. Caranya harus lebih ekstrim kalau mau mereka kapok. Tapi ya walau sekalipun mereka ditembak kakinya, walau mereka ditabrak sekalipun, masih tetap aja bakal melakukan itu lagi. Jadi nggak ada lagi. Walau mereka akhirnya nanti ketabrak mobil, masuk rumah sakit, kakinya patah, tangannya patah, terus harus diamputasi, mereka nggak akan kapok. Ya balik lagi gitu lagi. Ya wis lah. Makanya kita yang jadi harus hati-hati ya. Katanya sing maras ngalah, tapi ya repot juga ya. Jadi walau lampu hijau, kita juga harus waspada ya. Karena orang Indonesia ini berani mati. Jadi walau mereka risiko mati tetap aja karena sudah sifatnya kayak gitu.
Balik lagi ke topik. eh Ya penulis nggak paham lah dengan rekomendasi-rekomendasi itu. Anggapannya kalau sudah pakai apa sertifikasi lain dianggap aman untuk motor laki, dianggap sudah mewakili lah. Katanya nggak perlu ada tes uji friksi karena sudah ada uji lain-lain di situ. Tapi saya tahu lah, emang bedanya antara motornya Matic dengan motor laki itu apa? Kan ya friksi itu. Justru itu yang penting. Kalau nggak ada pengujian itu, ya kita nggak bisa ngandalkan bahwa oli tersebut bakal seterusnya aman untuk motor laki. Mungkin zaman belum berubah, tapi kalau nanti sudah nggak pakai PAO lagi, rasanya kemungkinan ya semua oli mobil ini bakal nggak aman untuk untuk motor lagi. Motor oli-oli yang sekarang ini aman itu kayaknya resep-resep lama semua ya, oli yang belum berubah resep. Itu loh, ban slick kan, penulis berani sekencang itu kalau bannya ban slick daripada ban yang kembangannya ngaco kayak sekarang di NMAX ini ya. Licin kalau dipakai jalan kaki, rintik-rintik soalnya hujan yang rintik-rintik terus, licin jalannya. Jadi ya memang ada yang menyontohkan oli Jaso ini kualitasnya kayak gini. Ya, saya lihat dulu olinya oli apa itu. Kalau oli merek Jepang ya Yamaha, HM Oil, ya jangan disamakan lah dengan oli yang di pasaran. Kalau oli pabrikan itu, terutama yang pabrikan Jepang, itu kan kualitasnya emang acak-acakan kan. Jangankan untuk motor laki, dipakai motor Matic yang mau terima oli apapun juga itu gak layak kok, apalagi dipakai motor laki. Belum lagi karena keputusan CEO-nya Honda untuk memaksa semua motor harus pakai 10W30. Mau di Siberia, di puncak gunung tertinggi dunia, 10W30 disuruhnya. Mau yang di gurun Afrika, di Arab sana suhu sampai 40-50 derajat masih tetap rekomendasinya 10W30. Padahal di banyak oli ya, penulis kan lihat buku manual kebetulan, itu banyak yang menyarankan berdasarkan kekentalan. Jadi kayak oh ya, belum ngasih contoh Harley Davidson, lupa di Harley Davidson itu disebut kekentalannya itu tergantung pada ambient temperatur. Jadi ada minimum ambient temperatur. Kalau ambient temperaturnya minus 27 kalau nggak salah disuruh pakai SAE 60 ya. Kalau lebih rendah lagi misalnya 17 derajat atau 10 derajat lupa penulis, itu disuruh pakai SAE 50. Baru bahannya 20W50 atau SAE 40 kalau nggak salah. Jadi di Harley Davidson rekomendasinya pakai suhu. Di SDM juga gitu, rekomendasinya kekentalan pakai suhu. Nah ya sekarang ya penulis lupa nyebut. Ternyata di Amerika mereka nggak pakai jaso. Jadi
ada dua pabrikan yang penulis lihat. Yang satu Polaris dengan motor merek Indian, yang satu lagi Harley Davidson itu. Di Harley Davidson penulis coba cari dari versi Sportster kalau nggak salah ya. Nanti penulis cari bagian lainnya. Itu oli yang disarankan ya oli Harley Davidson. Terus kalau nggak nemu katanya itu disuruh pakai oli diesel. Jadi dari Harley Davidsonnya sendiri menyarankan pakai oli diesel. Kalau nggak salah CD, CH, CJ, D, CI, CJ kalau nggak salah ya, atau CH, CI, ambo lah nanti penulis kutip. Jadi Harley Davidson sendiri kan nggak menyarankan Jaso MA. Terus selain itu ada juga dari Indian Motorcycle Polaris ya, dengan merek motor Indian. Motor Indian juga nggak ada keterangan API-nya. Kalau nggak salah, nggak ada jasonya, nggak disebut jasonya. Yang disebut standar API SG kalau nggak salah ya, API SG atau SL, entahlah nanti penulis kutipkan. Jadi oke lah, ada dua emang contoh negara yang pabrikan di negara Amerika yang ternyata nggak pakai jaso. Dua itu, tapi ya secara keseluruhan dari seluruh dunia, dari Korea, dari Cina, dari India, itu tetap pakai jaso. Ya, jangan lupa juga bahwa ya emang oli mobil itu nggak dikasih sertifikasi jaso karena mereka gak niat jualan untuk rider. Tapi kita lihat banyak sekali oli di dunia itu yang menggunakan sertifikasi jaso. Ya mungkin asumsinya, oh iya itu kan karena pabrik Jepang itu mayoritas di dunia. Oke lah, tapi terbukti bahwa pabrikan-pabrikan lain ada juga ya yang pakai standar API, standar jaso. Nah ini artinya yang ngomong bahwa standar jaso itu hanya untuk Jepang dok, itu penipu. Sok pura-pura ngomong Jepang dok tapi nggak ada bukti ini, dan ketika dibuktikan ternyata salah. Dan ternyata banyak ya informasi-informasi salah gini beredar di LDIC. Makanya penulis sebelumnya sebelumnya buat khusus video yang menganjurkan untuk kalau belajar oli jangan di LDIC, jangan di grup Facebook LDIC. Percuma, ilmu salah. Kalau ngomong nggak pakai sumber, nggak pakai bukti, asal jeplak. Dan terbukti ya pernyataan seputar motor kopling basah ini banyak asal jeplaknya. Penulis sempat tanya katanya kan LDIC itu semuanya berdasarkan data valid ya, berdasarkan uji lab ya. Penulis tanya uji labnya untuk kopling basah apa, nggak bisa nyebut, dia kabur, disuruh tanya ke grup, padahal penulis sendiri di blog di grup. Asli kayak gitu nyesat kan. Dan belakangan ngomong, saya kan nggak bilang bahwa ada standar itu. Sebelumnya sudah ngomong katanya semua yang di LDIC pakai data valid. Apa valid apaan? Nggak valid.
Terus sertifikasi juga, sertifikasi untuk wet clutch ada, oli diesel itu ada sertifikasi wet clutch-nya. Maaf. Tapi ketika ditelusuri ternyata malah untuk ATF wes lah. Untuk oli transmisi. Ya inilah makanya kalau ada ilmu ya, ilmu saringan oli dari suhu dari ahli-ahli oli di grup LDIC, coba selidiki, minta kasih bukti karena mereka suka bohong. Bohongnya juga merugikan. Masa dibilang oli motor lagi kalau mau sip itu harus yang mahal, itu merugikan orang itu. Karena yang murah pun ada yang bagus. Walau motor penulis matic ya, tapi penulis sendiri ngerasakan beberapa oli Jaso MA itu bagus. Dan penulis sengaja ya, beberapa oli yang penulis beli itu Jaso MA. Baru kalau misalnya merasa oh sekalian lah oli mobil, baru pakai oli mobil. Kayak PTT itu penulis kan milih oli yang untuk Jaso MA nya ya. Ya wis lah gitu aja ya. Oh ya, LDIC itu termasuk yang merekomendasikan sesuai buku manual. Nah itu jelas ya, sudah beberapa kali penulis jelaskan bahwa ini yang merekomendasikan emang beneran jago atau enggak. Karena udah terbukti banyak kasus di mana ganti oli sesuai rekomendasi itu malah merusak mesin kan. Jadi ganti oli kalau sesuai rekomendasi PCI 160 itu kan 6.000 km. Nah, apa LDIC menyarankan seperti itu? Nah, itu kan jelas ngawur, lawang olinya saja nggak layak pakai. Apa mau pakai Fastron Go gitu ya di PCX 160 6.000 km berani tak? Dulu mungkin sebelum sebelum punya NMAX ini penulis juga kadang ya rekomendasi 6.000 tapi sejak punya motor yang kena fuel dilution ini karena pakai Yamaha Loop ya jadinya perhatian lah soal mesin, bahwa ternyata kalau mesinnya nggak sehat umur oli itu jadi sangat pendek. Nah wes ini jadi peringatan lagi lah wes ya, intinya harap hati-hati dengan semua informasi yang sumbernya itu dari LDIC. Dan informasi ini disebar ke banyak grup di Facebook. Beberapa orang yang ngomong newbie oli ngaku-ngaku gitu ya. Itu newbie beneran dan nyasar-nyasar beneran. Ada yang penulis nyebut sumber ini kan asalnya dari itu. Dari grup apa jenenge? Lupa. Dari grup PCX 160 juga ada yang sebelumnya. Sebelumnya juga penulis sering lihat di Bekakas sebelum di kick-out gitu. Jadi hati-hati ya. Banyak informasi sesat ya, ini bukan, jangan bilang sesat ya. Kalau sesat asumsinya beda. Banyak informasi merugikan, banyak informasi bohong, banyak informasi yang hoax di grup-grup di Facebook. Banyak yang ngaku-ngaku ini loh sumbernya, tapi sumbernya juga grup juga. Dari grup LDIC biasanya.
Yang kalau misalnya kita tanya-tanya gitu, pasti kita dibully. Penulis sendiri pernah, ini harus dari buku universitas. Buku universitas ini, coba dah. Ya wis, penulis telaten nih. Ya wis, aku tak ke universitas itu, ke perpustakaannya. Sebut nama bukunya. Nggak berani orangnya. Muter-muter ngomong. Akhirnya kabur, nggak jawab lagi. Itu suhunya aja kayak gitu. Suhunya itu ngomong aja ilmunya nggak jelas. Apalagi yang copy paste, oh makin nggak jelas lagi. Udah begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.